Ayo bismillahirrahmanirrahim, lanjut kita panen lagi. Daerah sini belum banyak yang merah, alhamdulillah. Paling juga 3 hari lagi panen lagi. Tadi kayaknya videonya terputus ya, dia di penyimpanan eksternalnya udah penuh. 18 menit tadi, pantesan tahu-tahu udah mati. Nah ini ada juga namanya kena apa tuh, bekas kena lalat buah, tapi di sini kena lalat buah kering ya, nggak tahu kok bisa gini nih. Tuh kering, nggak apa tuh, nggak basah, dia tuh sendiri aja gitu, satu kering. Ya mudah-mudahan aman lah. Kalau keriting sih kita udah pernah, waktu masih kecil udah pernah keriting. Terus waktu pembungaan yang pertama habis tuh juga langsung kena keriting lagi. Tapi selanjutnya masuk pembungaan kedua, dia berubah berbunga lagi, tumbuh tunas baru dan bagus. Sama ini kan hasil dari pembungaan fase kedua ini. Alhamdulillah kemarin udah dipanen berapa tuh, 5 kilo. Sekarang udah panen lagi. Enak ya nanam apa tuh, cabai kecil sini ya. Kalau cabai besarnya saya belum pernah nyoba, kepin nyoba sebenarnya, kepin nyoba cabai keriting. Daerah sini kan ramainya cabai keriting, cabai merah keriting belum pernah sih, belum pernah tanam. Kayaknya bagus kali ya ini cabai keriting pelita F1. Lumayan lah. Mic-nya hidup kayak ini, tadi barusan mati itu videonya. Oh kayaknya ada warna hijaunya masih hidup. Clip on. Kini tuh ada kegiatan namanya juga pengangguran, bisa panen cengek juga, alhamdulillah. Kemarin harga di Purwakarta itu 30.000, atau hari ini. Tapi kayaknya Purwakarta beda deh dengan kayak daerah-daerah sentral apa cabai itu. Kali ini kan bukan sentralnya, jadi harganya itu gini yang saya amati. Kalau contohnya di pasar ya, dia kan lagi turun, misalnya dari 30.000 ke 20.000, ini agak lama gitu loh turun. 20.000 itu agak lama, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 3 minggu, model gitu, agak lama. Makanya kemarin begitu harga turun 15.000 itu saya biarin saja sampai warna merah. Padahal biasanya kan panennya kita kan selalu hijau, tapi begitu kemarin harga turun pas pembungaan kedua, udah saya biarin saja sampai warna merah bener. Begitu warna merah udah mulai harga naik 30 lagi, nah, baru dipanen lagi. Sekarang panen merah aja. Ayan, beda kayak dengan di sentral-sentral pertanian itu. Sentral pertanian itu harga bisa berubah-ubah tiap hari itu, makanya banyak apa tuh petani yang pusing. Mau nggak dipanen bagaimana, panen murah, nggak dipanen dia terlalu merah gitu. Sebenarnya kalau petani tahu sih ya bisa-bisa aja sih, kalau misalnya apa tuh
cabai lagi harga murah gitu ya, lagi harga murah ya, sebenarnya bisa jadi obat khusus supaya dia bertahan di warna hijaunya, jadi nggak matang-matang gitu loh, maksudnya cabenya itu nggak matang-matang, lama matangnya. Begitu harga udah mulai naik, semprot lagi dengan khusus untuk pematangan buah, jadi bisa serentak, bisa cepet gitu. Coba biasanya butuh jeda waktu itu ya, tujuannya kan gitu, supaya maksudnya mengelor waktu lah sebenarnya mah, mengelor waktu. Jadi pas harga murah ya cabenya nggak mateng-mateng, masih hijau terus awet tapi tua. Begitu harga naik, yes, langsung serentak. Maksudnya sebenarnya begitu, tapi kayaknya petani yang masih tradisional belum banyak tahu dah. Nah, obatnya juga khusus, sama aja dengan gini, misalnya cabai kita masih hijau ya kan, masih hijau, sedangkan harga udah mahal, udah tinggi. Wah, bagaimana nih? Coba cepat matang ya, bisa semprot supaya dia cepat tua. Ini pematangannya bisa cepat, ada tekniknya juga ada. Tapi begini mah alami sajalah, kalau bukan sentra petani ini lebih enak sih aturnya. Nah, begitu murah ya biarin aja dulu sambil nunggu waktu. Kadang saya heran, ini ada cabenya kenapa kok dulu lurus, kenapa sekarang agak agak muter itu loh. Apa terjadi perubahan gen atau gimana nih? Ini agak bengkok-bengkok ujungnya. Pada tahu saya tipe pelita ini adalah lurus. Apa kekurangan nutrisi atau gimana? Tapi kayaknya kekurangan nutrisi. Tuh bener, kalau merah mah di dalam-dalam kelihatan kalau udah matang. Coba kalau kita panen hijau, nggak kelihatan. Panen hijau teh, hanya sekarang merah saja. Ya kalau untuk nanam yang lokal nih, golongan cabai nih lokal, dia awet, nggak, pertama nggak gampang keriting, nggak gampang keserang penyakit, terus nggak gampang rontok juga. Kalau hibrida itu kalau penanganannya salah, meleset sedikit dia rontok, gampang rontok, kekurangan air rontok, kekurangan nutrisi rontok. Apalagi kalau lagi musim bunga rontok, sedih banget. Calon buah rontok, ternyata rontok buah itu macam-macam. Ada yang rontok baru pembungaan, ada yang rontok udah pentil kecil, ada juga rontok yang udah pentil besar. Apa, menyedihkan itu, udah buahnya udah besar rontok, yang diharap-harap rontok, menyedihkan. Tapi tetap aja kadang-kadang kalau bukan rezeki kita ya begitu. Ngopi dulu lupa.
Saya nggak ada makanannya, udah lapar lagi. Kalau bukan rezekinya ya sehebat apapun ikhtiar kita ya tetap saja rontok. Tapi kalau Allah udah mentakdirkan rezeki kita, apapun ikhtiarnya, yang penting udah menjalankan ikhtiar, insya Allah rezeki ya juga akan datang. Karena rezeki itu dikejar ya akan lari juga, nggak bisa dikejar, hanya ikhtiar minta. Kalau kita punya dosa ya minta pengampunan kepada Allah. Ya sobat-sobat sekalian, Bapak Ibu, manfaatkanlah lingkungan sekitar kita supaya kita bisa mengurangi berbagai macam pengeluaran. Ya minimalkan kan nanam cabai, cengkeh, tomat kan udah ukuran sambal anggap aja 5.000 kan udah bisa dikurangi. Ya kalau sekali nyambelnya 2 kali kan 10.000. 10.000 kali 30 hari udah 300.000. Wow, lumayan. 200.000 bisa untuk ditabung. Ya kan bisa buat yang lain. Itu maksudnya, apalagi saat resesi begini ekonominya lagi tidak sedang baik-baik saja. Bahasanya orang keren ya, tidak sedang baik-baik saja. Ada cabai, ada tomat, ada bayam, ada kangkung. Wah, udah mantap, mengurangi pembelajaran. Ibu-ibu pasti senang tuh. Kalaupun ibu-ibunya nggak sempat ya bapak-bapaknya yang harus kreatif. Bapak bagian nanam, ibu bagian panen, bagian megang duitnya. Nah, enak kan? Enak kan? Kerjasama. Ini saya juga nggak tahu ini duitnya kemana ini. Ibu-ibu yang megangnya. Tapi ya sudahlah. Oh, ini terlihat nih ada busuk buah nih 3 nih. Oh, ada nih. Jadi busuk buah 3 nih berdekatan. Ada 4. Oh berarti menular ini ya. Ini ada ini. Kelihatan. Nah, ini namanya busuk buah. Ya, busuk buah biasanya disebabkan oleh lalat. Tapi alhamdulillah busuk buah di sini tuh kering. Nih, kering ya. Kata orang ini bahasanya patek. Terus adalah virus Gemini ya. Tapi ya di sini mah disyukurin aja lah, alhamdulillah. Segini juga sudah bersyukur. Pertama juga perawatannya kita nggak maksimal, dikasih buah pun udah bisa mateng, harus bersyukur. Alhamdulillah. Beda dengan petani di sana tuh di daerah Malang, di daerah saya dulu, Masya Allah. Kalau namanya nyemprot itu kalau nggak sampai daunnya jadi putih, kayaknya bukan nyemprot, itu antrakolis, kayak apa ya, makanan dari bagi petani itu antrakolitan, warna kuning warna putih itu. Aduh, buahnya sampai putih. Buahnya sampai putih, daunnya sampai putih, luar biasa pokoknya ngalami model gitu. Itu habis biayanya banyak banget itu bertani itu, apalagi di musim penghujan. Giliran panen harganya murah, sedih. Tapi ya bagaimana lagi, itu kenyataan yang ada. Petani cuma kerjaannya menjalankan ikhtiar. Ya sayangnya dia nggak bisa menentukan marketnya, sayangnya. Kok nggak ada wadah yang bisa membantu gitu loh. Harusnya bisa pemerintah itu bisa memberikan wadah lah, hasil pertanian seperti apa. So, coba seperti di negara Cina itu,
bukan memberi wadah hanya untuk apa tuh, pupuknya juga mahal, obatnya mahal. Sudah gitu petani ditugaskan untuk harga pasar, harus bersaing dengan harga pasar. Wah sekarang kabut petani. Sebetulnya petani itu hanya mikirnya untuk nanam aja sih, fokus menanam aja itu harusnya. Jadi pasarnya udah disiapkan, insya Allah lah sejahtera. Ini enggak, pupuk mahal, obatnya mahal, udah gitu panen masih nggak tentu lagi, untung-untungan. Jadi itu petani untung-untungan, nggak bisa diprediksi. Sayang sekali, pada petani kita itu pinter-pinter luar biasa. Cuma masalah di situ, rezekinya untung-untungan. Coba kalau petani Indonesia ini kapok jadi petani, mau impor semua ya bahan padi, cabai, kayaknya sekarang aja ya udah kayak gitu. Apalagi kalau petaninya udah apa itu mutung ya, nggak mau tani lagi ya guys, selesai. Semuanya harus datang dari luar negeri, made in China, made in Vietnam, made in Gandum Ukraina, Rusia, buah dari Israel. Naudzubillah. Padahal di Indonesia adalah negara garis khatulistiwa yang terkenal tongkat saja ditanam bisa menjadi pohon. Tuh alhamdulillah baru dapat segini. Oh, yuk kita muter, yuk kita muter. Baru dapat 2 baris. Sekarang kita muter ke sini. Muter ke sini. Tanya ada juga. Tuh, jenisnya beda. Lah, kalau nanam di atap rumah jangan menanam cabai model gini. Ambruk. Tuh, ambruk kena angin terus-terusan. Enggak tahu ini ambruk udah berapa puluh kali udah. Ini ada buah tin udah matang, asik. Matang belum ya? Udah. Kan yuk. Tuh, udah buatin nih. Jus, buatin. Enak. Enak banget. Gak bisa dikupas ya, langsung aja gini. Manis. Nah gini kan. Hmm. Cari lagi. Nyari jambu air haus. Ada yang mateng nggak ya? Kemarin saya ngeliat merah satu. Oh ini nih ada nih. Ya sip. Blimbing ini gedenya luar biasa. Wah mantep. Tuh
sahabat jambu air, ayo. Wah, mantep. Enak men, seger. Manis. Banyak di sono masih kecil-kecil, tapi ini yang paling gede. Manis. Batin satu pohon. Pepaya belum berbuah. Anggur belum berbuah. Tomat tuh banyak. Belimbing gede-gede udah kuning. Tumbuh tunas baru belum dipupuk, ini harus segera dipupuk supaya dia nggak keburu keriting. Hampura ketinggalan bismillahnya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, awalhu wa akhiruhu. Jambu air alhamdulillah. Nu hayang ka dieu. Manis. Cincalonya baru berbunga. Cuma lama cincalo itu berbunganya lama banget. Udah pentil itu prosesnya lama banget. Paling enak belimbing. Terus-terusan. Dah. Baca lagi. Batuk ternyata. Nggak nawari sih. Tapi nggak tahu kalau jambu air dicampur sama cengek cabai enak ya. Serem. Aku aja nggak doyan kalau ngeluntung gini. Ini perkiraan kalau ini habis langsung pemupukan ulang, bertunas baru terus berbunga, perkiraan ya mudah-mudahan tahun baru bisa panen lagi begitu loh. Kalau bisa panen lagi tahun baru kan lumayan. Habis panen tahun baru nggak tahu bisa nggak nyampe ini sampai hari raya puasa 4 bulan lagi. Kalau enggak ya bulan Januari harus nanam. Bulan Januari harus nanam. Supaya masuk bulan Ramadan bisa panen. Insya Allah kalau Ramadan bisa panen mah harapannya mudah-mudahan harganya, maksudnya
Nah, cuma resikonya bertani di tempat terbuka ya begini, resiko banyak penyakit. Sekarang kan banyak orang yang udah berupaya dengan teknologi modern. Dulu dia memakai greenhouse, pakai sistem vertikasi, irigasi tetes. Ini juga sebenarnya pakai irigasi tetes ya, cuma musim hujan ini kan nggak kepake. Biarin aja air hujan lah mengairi sekaligus memupuk, karena air hujan itu mengandung banyak nitrogen. Cuma kalau mungkin nggak hujan 1 hari atau 2 hari baru vertikasinya dihidupin. Biasanya saya tuh menyiram cabai ini membutuhkan dari 100 pohon membutuhkan air setengah tandon, nggak aja 500 liter lah, siram atas bawah. Tapi begitu pakai sistem vertikasi, dikasih tetes, cuma butuh berapa liter ya, sekitar 50 liter lah, dan itu cuma butuh waktu 2 menit, dibuka biar langsung nyiram sendiri. Cuma masalahnya dia yang atasnya nggak kesiram, dia hanya nyiram batang aja, akar media aja. Nah, kalau musim hujan sih nggak masalah, kepinginnya sih di musim kemarau itu di samping menyiram bawah juga menyiram atas. Kalau musim kemarau kan panas terus, jadi untuk memperbaiki kelembapan udara. Kalau terlalu tinggi kelembapan udara itu hamanya terlalu banyak. Kalau musim hujan gini kan golongan trip, golongan hama kan nggak ada. Musim hujan mah enaknya begitu, cuma jamur berdatangan atau daunnya tiba-tiba burik, daunnya kena totol-totol itu loh, udah gitu karena jamur. Makanya kenapa kemarin sempat saya kocor dengan anti jamur Revo supaya bisa menghindari dikendalikan jamurnya. Ini sebenarnya udah 1 bulan belum ada pengobatan ya, baru kemarin aja habis metik bunga kedua coba dikasih jamur, anti jamur di medianya. Terus atasnya daunnya kita semprot pakai insektisida organik. Aduh. Sebenarnya kapasitas ini tuh mampu kok sekitar 200 batang itu. Kalau yang lainnya diberesin, dirapetin, mampu 200 batang. Terus ada lagi satu di atas warung, bisa 100 batang. Mantap. 300 batang ya, kayaknya biayanya juga lumayan enggak? Tapi biasanya kan juga lumayan. Kepingin nyoba sih nanam itu cabai keriting. Kalau cabai breda ini aneh ya, cara metiknya gampang dia
sekali sentuh tek langsung potong. Beda dengan cabai lokal itu. Cabai lokal itu agak liat itu, makanya dia jarang rontok, walaupun dia kadang-kadang ke apa tuh kepanasan terus kekurangan air dia nggak gampang rontok. Tapi kalau cabai hida ini kekurangan air dia langsung rontok banyak banget, resikonya gede. Lumayan pegel kalau panen cabai kecil nih, karena banyak tuh, satu pohon aja udah lumayan kuat. Cabai luar biasa kekuasaan Allah ya, cuma satu biji benih bisa menghasilkan ratusan benih. Cuma satu biji dia bisa menghasilkan ratusan benih, mantap. Dan manusia kurang bersyukur karena bisa kebayang satu biji benih bisa menghasilkan batang pohon yang besar, lalu itu menghasilkan buah. Masih belum bersyukur. Durasi video udah berapa? Baru 30 menit, 32 menit. Lanjut supaya kelihatan terus. Dalam bagian sini nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nyambung clip onnya, nyambung mic-nya masih nyambung. Ini sekaligus ngetes, ngetes clip on bisa nggak membuat video 1 jam. 1 jam siapa yang nonton video 1 jam ya, tonton sendiri buat dokumen aja sih, siapa tahu manfaat begitu. Baru 32 menit. Tadi video yang pertama ternyata masuk di memori eksternal dan ternyata penuh, gak kuat. Nah, sekarang masuk di memori internal. Untung saja internalnya ada 128 GB. Kok coba kalau 16 kelenger. Ini punya sirih merah, aku punya sirih merah dan punya sirih putih, nanti dikembangkan, dipotong-potong, ditanam lagi, dikecil-kecilin, udah besar dijual lagi. Duit lagi seneng karena duit. Ya iyalah, kata emak, siapa yang gak suka sama duit, mau dikasih berapapun juga nggak ada nolak. Nah itu prinsipnya si emak tuh begitu. Makanya bapak-bapak, yuk kita kreatif,
ya, kita kreatif. Kalau ahlinya membuat kerajinan ya kreatif membuat kerajinan. Kalau ahlinya pertanian ya nanam-nanam. Menanam sebenarnya nggak susah kok, asal ada medianya tanam saja. Masa pemupukan juga nggak susah. Tiap hari juga mencuci beras, tiap hari makan. Jadi air cucian beras itu loh, buat siramkan saja ke tanamannya, insya Allah subur. Tiap hari aja siramkan, jangan dibuang. Sayang kan kebanyakan nggak paham sih. Kalau terserang hama ya disemprot apa pakai bumbu-bumbu dapur, pakai itu apa, pakai koneng apa ya, koneng di bahasa Sunda, itu yang kuning-kuning itu loh, itu bisa mengusir hama itu. Ini rapet banget ini. Oh pantesan ada yang pada patah kena besi. Ngebayang nih, kadang-kadang ngebayang mereka yang saat ini punya itu loh greenhouse, dan dia dikasih karpet bawahnya nanam melon. Masya Allah, kayaknya betah di lahan deh, betah di kebun daripada di rumah ya, karena kan lantainya aja dipakai itu karpet warna hitam yang bisa menyerap air itu. Terus tanamannya rapi, berbuah melon gantung-gantung model gitu, bener-bener rapi dan bersih. Itu pun bisa buat tidur itu kayaknya ya, nggak pulang-pulang lah, di situ tidur aja di situ juga nggak masalah itu, yang pakai greenhouse melon. Aduh, bener-bener gimana ya, ngelihatnya seneng, betah pasti orang kalau bertanam model gitu. Saya sendiri juga walaupun latar belakang petani, tapi kalau untuk turun ke sawah terus nyangkul ya bu, udah nggak kuat lagi sekarang nyangkul. Udah puluhan tahun saya tinggalkan, nggak akan kuat ya nyangkul. Makanya bertani dengan cara model beginilah sekarang, semi modern, walaupun nggak modern banget, semi modern lah. Kita nggak becek-becekan. Contohnya apa, nggak ada lahan kita pakai polybag ya kan, pakai polybag. Terus nyiramnya pakai vertikasi, irigasi tetes model gini, kan bersih. Ibaratnya pun kalau kita pakai sarung juga nggak masalah sambil bertani, kayaknya gitu. Tapi banyak juga kok sekarang, bukan hanya melon, cabai, tomat juga udah banyak yang pakai greenhouse. Tapi banyak kan melon sih ya, mungkin karena nilai ekonomisnya lebih tinggi, samping rapi banget. Emang enaknya pakai greenhouse itu apa, semuanya termanajemen, mulai pemupukan, penyiraman, pengobatan. Pengobatan jarang ya, karena apa tuh, greenhouse itu tertutup, di atas dia pakai plastik UV, banyak kan yang 200 mikron. Terus kanan kirinya dia pakai insect net yang rapat.
udara masuk, tapi sumber-sumber penyakit hama itu tidak bisa masuk. Jadi kalaupun ada serangan hama di lahan itu sangat kecil dan mudah dikendalikan, itu loh maksudnya. Makanya begitu manajemen pemupukan dan pengairannya bagus, menanam di greenhouse lebih menjamin keberhasilannya. Apalagi ditunjang dengan pemasaran yang baik, punya link-link khusus, udah pasti kebanyakan untung yang pakai greenhouse. Nah ini sementara di sini kita hanya baru pakai paranet saja di atas, itu pun bekas dan bolong-bolong, tapi nggak masalah, itu pun udah lumayan. Kan dulu sebenarnya beli paranetnya udah lama bekas, cuma dipakainya nggak bener, dibiarkan kena angin kena hujan jadi pada rusak bolong-bolong. Giliran sekarang butuh, malah keadaannya udah kayak begitu, banyak bolong. Tapi tetap saya bersyukuri, mungkin ya baru sekarang lah kita dibukakan sistem cara begini, baru sekarang semuanya ada proses. Gunanya paranet ini adalah untuk pertama menahan curahan air hujan supaya tidak langsung ke tanaman, apalagi kalau tanamannya lagi berbunga, itu kalau kena hantaman curah hujan langsung itu resikonya tinggi, itu rontok rontok bunga. Karena kan air hujan itu kan datangnya dari atas jauh, dia punya tekanan, kena gravitasi bumi ditarik, jadi tekanannya tinggi. Kalau mengenai bunga, kalau nggak kuat dia bisa rontok. Maka digunakan untuk paranet adalah untuk menahan air tetap masuk, tapi sebelum menyentuh ke bunga, air itu tahan dulu, dipecah oleh paranet, jadi akan apa tuh, kecil-kecil bentuknya. Jadi begitu turun mengenai bunga, dia akan lebih aman. Di samping itu, paranet ini kalau musim panas digunakan untuk menahan sinar matahari yang terik. Ya, untuk tingkat panasnya ini kan macam-macam. Ada yang 50-50, ada yang 40-60, ada yang 30-70. Contohnya misalnya 30-70. Itu matahari yang masuk itu cuma 30%, sisanya 70% tuh ditahan. Tapi kalau untuk ini cabai sekitar 60-40 udah bagus, karena supaya matahari masuk. Ini kan dulu pernah di atap rumah ini kan belum dipasang paranet, saya itu apa, ada stroberi, ada pohon jambu, nggak kuat karena panas, dia bukan hanya layu, terbakar, daunnya terbakar. Bahkan cabai ini pun yang kemarin yang di luar yang nggak kena panen, dia terbakar juga, daunnya langsung mengering, terbakar nggak kuat. Makanya begitu ada paranet, alhamdulillah bisa bagus semuanya. Ini jambu-jambu juga udah mulai berbuah. Di samping mungkin juga pengairan, penyiramannya sudah mulai teratur. Kalau dulu kan udah nggak ada paranet, nyiramnya juga enggak, ya udah lenger tanaman, begitu berbuah rontok. Alhamdulillah masih bisa dinikmatin ini.
Lumayan gede ya. Mantap ya. Dapat segini, alhamdulillah. 1 kilo kayaknya, baru 1 kilo. Pindah tempat yuk. Ini masih banyak tuh. ah, ah. Masih ada 2 garis tuh. Ini udah mulai berbunga lagi nih. Berbunga gini kalau kekurangan nutrisi dia akan rontok lagi, keriting. Makanya harus secepatnya dipupuk khusus vegetatif. Lanjut. Tukang dagang hayang cabe dipetik, padahal untuk bisa merah nunggu sekitar waktu 4 hari ya merah. Tapi kalau cabenya memang sudah kondisi tua, dia cepet banget merahnya, cepet banget. Ini aja besoknya juga udah kelihatan mulai merah lagi nih, walaupun 1 hari. Tapi kayaknya punya 1000 pohon cabai kebayang nih mananya. Kalau dipanen 100 berarti 10 hari. 10 hari loh, kapan selesainya? Berarti tiap hari harus panen. Tiap hari harus panen. Karena 100 pohon udah 10 hari loh, kapan liburnya? Tapi ya lumayan kalau 100 pohon dapat 5 kilo misalnya. 5 kilo 150, berarti 1 hari dapat 150.000. 10 hari 1,5 juta. Wih, mantep ternyata ya. Dan itu pun terus muter, nggak pernah selesai, itu kudu panen terus itu. Kalau 1 hari 10 pohon berarti harus panen terus-terusan itu ya. Kalau 10 hari dapat 1,5 juta, 1 bulan dapat 4,5 juta. Wah, mantap, perlu dicoba kayaknya. Tapi ya kalau 1000 batang ya lahannya ini kan sekitar 100 meter. Sekitar 100 meter itu ya sekitar 100 batang. Berarti harus punya 1000 meter dong. Pinknya sih pakai polybag semua, jadi yang ditanam di daerah dekat dengan rumah, jadi supaya ngontrolnya lebih enak. Kalau turun ke sawah atau kebun kayaknya kurang minat ya. Ini pakai sistem polybag. Ilahana
Ya ilahana, dapat 4,5 juta kan lumayan ya. Aku bilang wah mantap, dan itu terus-terusan harus dipanen karena satu hari 100 pohon. Terus kapan liburnya kalau model gitu? Ya nggak ada libur. Libur juga nggak ada duitnya. Kepinginnya nanti kita coba rubah. Saat ini kan kita pakai pelita F1. Yang hampir sama itu yaitu bara F1. Kita nanti coba bara F1. Bagaimana hasilnya? Dia sama. Kalau di daerah sini Purwakarta itu dianggap golongan cabai caplak namanya. Di Jawa cabai itu lalap. Beda-beda daerah sih. Beda daerah, beda nama. Termasuk kategori cabai yang mahal. Tipe ini. Cuma ya gitu. Pegel panenannya. Lama. Ilahana, ya ilahana. Nah untungnya kalau panen cabenya berwarna merah gini, kan cabai itu ada juga yang buahnya ada di dalam dan dia sudah tua. Kalau kita panen secara hijau, di dalam itu nggak kelihatan, kebanyakan nggak kepanen. Tapi kalau begitu warna merah ini, yang di dalam itu yang tua-tua walaupun kecil, dia bisa langsung warna merah, langsung menjadi merah. Makanya akan bisa kekontrol. Ini tunasnya udah mulai tumbuh. Harus secepatnya pemupukan ulang, bukan dipanen doang. Supaya tahun baru bisa panen lagi buat tahun baruan. Ada yang copot, ketarik copot tuh kan, sayang nih. Ini masuk enak kalau hibrida nih, dia petikannya mudah, sekalipun mudah rontong. Dan yang lokal itu agak keras, dipetik dia lihat enggak udah patah.
Duh berat ganti tempat udah hampir 1 jam. Ganti tempat dulu berat. Nah ini kan masih ada 1 baris lagi yang belum selesai. Ada itu cabai besar itu tahu. Ada berapa pohon itu udah merah-merah. Nah ini masih ada sedikit lagi. Panen lagi, yuk kita panen lagi. Duh kok udah kerucuk-kerucuk ya perut. Ini kalau dulu di kampung panen kini kira-kira jam 10 tuh makan di di gubuk ya, di ponokan. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Udah panen makan di gubuk, bener-bener luar biasa. Makan di sawah, di saung, bener nikmatnya. Tomat sedikit lagi. Ya tahu tomatnya apakah bisa berbuah lagi nggak ya tomatnya? Coba aja nanti ikut saya pupuk khusus vegetatif, apakah dia mau bertunas baru lagi. Nah, kebanyakan tomat sih nggak bisa begitu ya, semakin ke atas semakin mengecil gitu kebanyakan. Tapi nggak tahu kalau dia bisa bertunas baru terus bisa berbuah lagi. Syukur-syukur, kita coba aja. Daerah sini nih cabenya agak ujungnya belok-belok, nggak tahu kenapa ini, kekurangan nutrisi atau kali. Ini di ulu yang tertinggal ini 40 pohon. Kalau ini cabai saya itu disukain di pasar karena apa? Mendadak. Jadi seger, bahkan seminggu kuat. Sedangkan cabai di pasar itu beda. Cabai di pasar Purwakarta kebanyakan datang dari daerah jauh. Mereka sudah menempuh perjalanan panjang. Kadang-kadang di petani aja masih nginep sehari. Udah gitu di Tengkulak, udah gitu di pasar, baru dikirimkan. Makanya banyak yang bahasanya kisut-kisut itu loh. Kan saya lihat di pasar itu banyak dibuangin itu. Cabenya banyak buangin. Apalagi kalau masih muda ya udah nggak berbentuk. Kalau dipegang itu kendor dia. Kalau masih muda, banyak kan masih muda. Kalau di saya ini kan enggak, ini mendadak. Hari ini petik lah bawa ke pasar. Makanya benar-benar seger, mantep. Bahkan kalaupun agak lama di pasar nggak masalah, 1 minggu pun tetap bertahan, bahkan semakin merah dia. Bagusnya dekat pasar begini,
tidak melalui proses tengkulak, dia langsung, dan harganya pun juga tidak seperti tengkulak. Kalau tengkulak karena dijual lagi ya jauh, kadang-kadang harga 30 jadi cuma 20, ya kasihan petaninya, ya capek-capek harganya dimurahkan. Yang enak deh tengkulak, nggak ikut nanam 3 bulan, ikut batik untung lumayan. Wow, mantep, enak ya. Makanya petani harus punya akses, bisa akses sendiri, nyari pasar sendiri. Ya sekarang sebenarnya kan mudah. Contohnya kalau kita punya cabai, banyak pedagang-pedagang makanan pinggir jalan itu. Contohnya sekarang ayam geprek ya, ayam geprek, terus seblak-seblak, menjamur di mana-mana. Itu kan membutuhkan cabai, jeruk limau. Padahal kita siapkan aja dulu, coba dipasarkan. Mereka aja kita tawarin dengan sama-sama cabai yang bagus, tapi harganya lebih murah daripada di pasar begitu. Kalau mereka di pasar beli, anggap aja 30.000, di kita kan masih bisa dapat 25, kan lumayan, asal kita sanggup nganter, biasanya model gitu. Ya tinggal kita anu aja, kalau punya panenan terus-terusan ya tinggal nyari pedagangnya. Berapa pedagang, ada 10 pedagang sekaligus kan kita bisa antar satu jalan. Kalau masing-masing butuh 1,5 kilo kan lumayan itu. Tiap hari mantep. Tiap hari jadi punya penghasilan harian. Di sini saya juga mempersiapkan jeruk limau, ada itu 50 batang persiapan untuk tahun depan. Siapa tahu, karena saya lihat di pasar ternyata banyak yang membutuhkan jeruk limau. Lumayan saat ini harga jeruk limau di pasar Purwakarta itu 20.000, 20.000 tingkat dagang. Kalau kayaknya konsumen bisa 30.000 tuh. Dengan jeruk limau kan bukan jeruk yang umum, terlalu umum, jeruk nipis itu kayaknya potensi dah. Kalau daerah Jawa Barat ini banyak penanaman jeruk limau, jeruk nipis itu di daerah Majalengka, dan bibitnya juga banyak kemarin. Saya kemarin itu mendatangkan jeruk limau dari Purwokerto. Ada 50 pohon. Saya juga nggak ngerti nanti mau ditanam di mana sih, nggak ngerti. Yang penting mah punya aja dulu pohonnya, punya dulu pohonnya. Masalah nanamnya nantilah, siapa tahu ada lahan yang disewakan dekat-dekat rumah, kan bisa nanam jeruk limau, juga bisa nanam cabai. Jeruk limau, jeruk cabai, jeruk limau, jeruk nipis, jeruk purut itu juga ramai. Itu jeruk purut yang diambil itu apa, daunnya, ini juga cukup ramai. Cuma saya belum punya jeruk purut, nggak tahu, nanti kita siapkan juga barang 10 batang atau berapa lah, dan buat tambah-tambahan. Kalau jeruk nipisnya kita punya 1 batang, dan itu pun udah mulai berbuah, alhamdulillah udah mulai mau berbuah sekarang.
udah nunggu selama 1 tahun. Nah sekarang udah mulai berbuah. Kalau kebutuhan kita sendiri lebih-lebih ya kenapa enggak kita jual jadikan uang lah, bawa saja ke pasar. Cuma biasanya orang pasar itu kadang-kadang kan gini, setengah kayak gimana ya, karena kita sendiri orang pasar loh, gimana setelah menjaga anulah gengsi. Contohnya gini, biasanya kita itu kan kalaupun jualan cabai misalnya, kita itu kan biasanya dapat cabai itu kan dari tengkulak-tengkulak itu ya, bandar-bandar besar itu loh. Anggap aja harganya 20.000. Nah begitu datang orang kampung yang bawa cabai sama-sama bagus, dihargai 15.000 loh, masih nggak mau, karena ini menawar lagi masih kepin 10.000. Jadi setengah apa ya, setengah kayaknya nggak perlu, padahal sebenarnya kan menguntungkan itu kalau dapat dari petani langsung, menguntungkan. Tapi setengah nggak, kayak orang nggak butuh itu, padahal untung itu. Anggap aja beda 10.000 atau 5.000, kalau 10 kilo kan udah 50.000, itu udah lumayan. Tapi kadang-kadang kayak gengsi loh ya, saya sendiri pernah merasakan gitu. Jadi kalau ada orang menawarkan barang yang sama, bukan dari pedagang besar yang biasa ngirim ke kita, kayaknya kita tuh mau nawar habis-habisan. Makanya kadang-kadang banyak petani yang kecewa model begitu, pertama kekurangan pengetahuan di pasar, gaulnya kurang di pasar. Jadi begitu menawarkan barang cabai, anggap aja 15, ternyata di pasar aja nggak mau menerima, jadi menganggapnya susah, jualan di pasar itu susah, apalagi kalau punya barang banyak, padahal ternyata lebih murah daripada yang ditawarkan pedagang besar. Menganggapnya susah, ribet katanya. Makanya banyak kan akhirnya petani apa, ya udahlah mendingan kasihkan harga tengkulak lah, langsung jadi duit semuanya. Makanya kalau mau ada koneksi sedikit-sedikit lah di pasar, yang penting harganya jangan sama dengan pedagang besar. Kalau pedagang besar dia masukin dengan harga 20.000, ya kita kasihlah harga 15.000, insya Allah diterima itu. Kalau kita udah punya koneksi, kebanyakan memang kita nggak punya koneksi sih, petani itu nggak punya koneksi, jadi begitu menjual gitu dirasanya agak ribet, agak susah. Banyak kan putus asa. Ya wajar lah, kebanyakan petani emang biasanya konsentrasi di produksi, begitu hadapi masalah modal itu ya anggap itu sebagai problem yang serius. Kalau kita menjual langsung ke pedagang di pasar, petani itu lebih untung. Karena apa? Kalau diambil tengkulak, anggap aja saat ini di pasar itu harganya 30.000 tingkat pedagang. Itu di tengkulak itu bisa jadi barang kita itu dihargai cuma sekitar 15.000 setengahnya, karena tengkulak ambil untung. Tapi kalau kita mau datang ke pasar langsung, setidaknya itu ada harga pertengahan antara pedagang dan tengkulak. Misalnya di pedagang dia dapat harga 20.000, biasanya tengkulak itu ngasih harga sekitar berapa, 25.000. Kita masih bisa menjualnya di harga 20.000 karena kita punya barang sendiri, sedangkan 20.000 pun masih lebih tinggi daripada tengkulak, maksudnya begitu.
Maksudnya beginilah kalau lebih mudahnya, kalau kita jual barang ke tengkulak langsung, cabai anggap saja 15.000 ya kan. Sedangkan tengkulak menjual ke pedagang anggap aja 25.000, pedagang menjual ke konsumen 30.000. Kita kalau bisa menjual langsung ke pedagang masih dapat harga antara tengkulak dan pedagang, yaitu sekitar 20.000. Kita bisa menjual ke 20.000 itu masih lebih murah daripada tengkulak karena barang kita sendiri, maksudnya begitu. Cuma ya kita harus berusaha dulu, nyari koneksi dulu. Kalau enggak ya kita sendiri malah patah semangat di pasar, karena pasar itu kan mereka orang saling nyambung antar pedagang tengkulak, pedagang besar itu kan saling menyambung, mereka saling kenal. Kalau kita nggak punya link kuat di pasar ya kadang-kadang kita dijebak, jadi mereka bisa aja kong kali kong, jangan diterima barang dari situ, nah, model gitu. Akhirnya kita kecewa, balik lagi bawa barang pulang ke rumah. Apa nggak pusing petani? Untuk nanam aja udah pusing, apalagi mikirin pemasaran, lebih pusing lagi. Banyak kan petani nggak mau ribet-ribet, ya udahlah langsung jual saja, padahal sayang loh ya, sayang sekali. Maka nanti kemakmuran itu petani akhirnya untung-untungan. Kalau lagi mahal ya untung-untungan, petani bisa beli motor, tapi tengkulaknya bisa beli mobil. Kenapa? Petani panennya nggak terus-terusan, dengan tengkulak dia jalan terus. Kalau barang di kita nggak ada, dia nyari tempat lain, jadi dia dapat terus, batinya dapat terus, untungnya dapat terus. Beda dengan petani, panennya mungkin bisa seminggu sekali atau 5 hari sekali baru dapat untung, sedangkan tengkulak dia tiap hari ngambil untung. Nah itu yang bedakan. Cuma harga komoditas hortikultura kalau di daerah sentral pertanian itu repot. Kenapa? Fluktuatif cepat, kadang-kadang pagi harga segini, sore harga segini, itu karena di sana tempat barang dan tempat perpindahan barang yang di sana panen sana itu kan akan dibawa keluar. Jadi begitu misalnya tempat melempar barang dari tengkulak itu mau bawa ke kota mana, contohnya dari kota Malang tempat panenan cabai misalnya mau dikirim ke Surabaya, begitu Surabaya minta banyak karena kosong barang, harga langsung melonjak des gitu kan, langsung melonjak. Begitu Surabaya datang lagi barang dari tempat lain, misalnya dari Probolinggo itu kan barang banyak, harga langsung turun, di Malang langsung ikut turun, model begitu. Resikonya di sentral apa tuh tempat tanaman penghasil hortikultura begitu fluktuatif. Beda dengan kayak tempat saya ini di Purwakarta, ini kan pasarnya udah terakhir, pasar konsumen. Jadi kalau hari ini harga anggap aja cabai 30.000, biasanya pedagang akan masih mempertahankan di harga 30.000 sampai pasar mengendaki, bisa jadi sampai butuh setengah bulan, walaupun dia kulakannya bisa jadi udah murah atau naik sedikit, tapi tetap dia akan menerapkan harga yang pertama, ya harga 30.000.
sistemnya ada model gitu. Baru nanti keadaan misalnya terjadi penurunan tajam, nah itu baru diturunkan. Ini pasarnya pasar terakhir. Nah, makanya di pasar terakhir gini kalau kita bisa nanam sendiri, bisa panen yang kita pasarkan, harganya cenderung lebih stabil. Kalaupun murah, jangka waktu 3 minggu atau 1 bulan, ya kita biarkan saja dulu pelan-pelan. Kalau capek ya kita merahkan saja. Biasanya panen hijau begitu murah ya kita merahkan saja. Tapi begitu cabai hijau mahal ya bisa aja kita langsung panen. Begitu caranya, karena harganya stabil. Kalaupun murah agak lama, mahalnya juga agak lama bertahan. Nggak kayak di pusat pertanian kayak di Malang atau mungkin di Garut, di Pengalengan itu kan fluktuatif. Begitu barang kosong dia langsung naik tinggi, begitu barang banyak bisa langsung murah. Itu kan bisa jantungan itu tani. Kadang-kadang sering masalah, pagi harga segini, sore udah segini. Bikin jantungan itu petani, udah nggak bisa tenang. Sudah siang ternyata. Masih 1 garis lagi. Mudah-mudahan dapat 2 kilo lah. Lumayan. Buat mae. Ini daunnya pada rontok, kekurangan nutrisi. Untuk mempercepat pertumbuhan baru, tunas baru, bunga baru, harus disusul dengan nutrisi baru. Persiapan pembungaan ketiga, insya Allah mudah-mudahan bisa panen lagi di tahun baru. Oke. Nah, ini masih ada 1 garis lagi ke arah sana. Lumayan, video udah 1 jam 18 menit. Saya akhirilah.